yang terletak di lorong Masjid Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Nah, masjid ini berada di tepi Sungai Musi. Masjid Lawang Kidul termasuk dalam salah satu masjid tertua di Palembang. Masjid ini berdiri pada tahun 1881 dan memegang peran penting baik sebagai pusat penyebaran Islam maupun dijadikan markas para pejuang setempat pada masanya. Palembang, Masjid Agung. Yang pertama masjid dibangun dia pada saat itu adalah Masjid Cimarogan, dan yang kedua adalah Masjid Kidul. Selain sebagai tempat siap berkembangnya Islam di masa kesusahan Palembang Darussalam, masjid ini juga memegang peran penting, yaitu menjadi markas para pejuang saat menghadapi kolonial Belanda. Nah, pada video yang ini adalah tampak depan Masjid Lawang Kidul dari depan Sungai Musi. Bisa kita sebut juga keunikan lain dari masjid ini, yaitu terbuat dari campuran batu kapur dengan putih telur dan pasir, sehingga mampu mempertahankan lamanya usia bangunan hingga sekarang. Termasuk material lainnya adalah kayu unglen sebagai unsur tiang, pintu, atap, jendela. Masjid Lawang Kidul ini sudah berdiri sekitar 140 tahun yang lalu, dan bangunannya memiliki kekhasan seperti pada umumnya sebagai bangunan zaman dahulu. Nah, ini adalah tampak luar dari Masjid Lawang Kidul tersebut, di mana pada sekarang Masjid Lawang Kidul ini sudah merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Nah, dapat kita lihat ini adalah pelang cagar budaya dari Masjid Lawang Kidul, teman-teman. Keunikan masjid ini terdapat dari menara Masjid Lawang Kidul yang hingga sekarang masih dipertahankan. Untuk atapnya yang berupa bentuk 5 segi 4 yang bertumpang 2 tingkat. Pada bagian atapnya memiliki tanduk-tanduk hampir sama pada Masjid Agung Palembang yang mengadopsi bentuk bangunan Masjid Hunan di Cina. Sedangkan pada dalam masjid bisa kita lihat ditampung oleh 4 suku buru utama yang berupa tiang kayu yang cukup besar. Kemudian ditampung oleh 12 tiang lainnya yang bentuknya lebih kurus atau ramping. Keunikan lain dalam interior Masjid Lawang Kidul ini ialah terlihat dari bentuk mimbar masjid tersebut. Mimbar Masjid Lawang Kidul terdapat 4 buah bendera hijau bertuliskan lafaz-lafaz Islam seperti kalimat syahadat dan beberapa kata Asmaul Husna. Bisa kalian lihat teman-teman di video kali ini adalah bangunan Masjid Lawang Kidul itu dari dalam. Bahwa Masjid Lawang Kidul ini kan terletak di bantaran Sungai Musi. Nah, itu tuh semacam tanding yang terbentuk oleh pertemuan dengan muara sungai. Lokasinya ini persis bersebelahan dengan kawasan Pelabuhan Bombaru, pelabuhan tua di tepian Sungai Musi di Kota Palembang yang masih berfungsi hingga sekarang, dan lokasinya juga tidak terlalu jauh dari pasar kota. Masjid Lawang Kidul ini memiliki banyak pintu, dan pintu utamanya terdapat di pinggiran Sungai Musi. Nah, yang menghadap ke arah selatan, itulah awal mula disebut dengan Lawang Kidul. Lawang yang artinya pintu dan Kidul yang artinya selatan. Masjid Lawang Kidul ini selalu ramai dikunjungi oleh masyarakat, khususnya dari para habaib dan para guru-guru syekh yang berasal dari Arab. Masyarakat yang berasal dari kampung Arab seberang Sungai Musi tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengunjungi Masjid Lawang Kidul karena sudah mudahnya akses. Meskipun terletak di seberang Sungai Musi, Masjid Lawang Kidul ini tidak pernah sama sekali terendam banjir saat air pasang. Padahal daerah sekitar Masjid Lawang Kidul sedang terendam air. Hal tersebut menjadi bukti nyata yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan juga merupakan kekhasan Masjid Lawang Kidul. Masjid Lawang Kidul adalah masjid kedua yang patut Anda datangi ketika berkunjung ke Palembang. Meskipun terlihat kecil kasarnya, Masjid Lawang Kidul sangat luas dan bisa menampung banyak jamaah sekitar 700 hingga 1.500 orang. Masyarakat setempat juga menganggap Masjid Lawang Kidul sebagai kebanggaan tersendiri karena bangunan masjid ini sebagian besar masih terjaga. Dapat kita lihat, ini adalah video jendela-jendela masjidnya, teman-teman.
Pada saat saya berkunjung ke Masjid Lawang Kidul ini, banyak sekali anak-anak yang bermain di halaman masjidnya, yaitu mulai dari anak-anak di sekitarannya, rumahnya di sekitaran masjid, anak-anak PTA, tapi mereka tidak merusak bangunan masjid tersebut dan masih menjaga keasliannya. Nah, dapat kita lihat di video ini yaitu menara masjid yang memiliki keunikan tersebut. Nah, ini dia. Nah, kalau ini adalah penampakan gerbang depannya Masjid Lawang Kidul, teman-teman. Sebagaimana yang bisa kita tahu, kalau Masjid Lawang Kidul ini sudah menjadi cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Sebagaimana cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang, teman-teman. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah masjid seperti masjid biasanya, tapi pada sejarahnya masjid ini sangat berperan penting pada masa Sultan Palembang Darussalam. Nah, kita sebagai generasi muda harus menjaga keaslian dan keasrian pada bangunan masjid tersebut, di mana masjid ini sudah menjadi bukti tentang adanya peristiwa masa lalu, dan di mana juga masjid ini sudah menjadi benda cagar budaya atau menjadi cagar budaya yang ada di Kota Palembang. Kita sebagai generasi muda harusnya lebih paham dalam menjaga segala sesuatu yang telah ditinggalkan oleh para pejuang kita pada masa lampau. Nah, pada video kali ini kritik dan saran yang akan saya sampaikan pada benda cagar budaya ini atau Masjid Lawang Kidul ini adalah, sebenarnya secara arsitektur dan secara lingkungannya masjid ini sudah rapi dan sangat bagus. Masjid ini tidak ada yang kurangnya. Cuma mungkin untuk kritik dan saran saya adalah pada masyarakat sekitar lebih memperhatikan sampah-sampah yang terdapat di lorong-lorong masjid atau sampah-sampah yang terdapat pada selokan-selokan masjid. Waktu saya mengunjunginya, saya menemukan beberapa sampah berserakan di lorong masjid, tapi untuk di halaman masjidnya cukup bersih. Nah, itu kritik saya dan sarannya adalah supaya masyarakat lebih paham atau masyarakat lebih membuka wawasannya tentang pedulinya terhadap benda cagar budaya yang ada di Kota Palembang, terutama pada anak-anak yang biasa bermain di halaman masjid supaya tidak membuang sampah sembarangan lagi. Sekian, terima kasih.